Tahukah kamu, di antara wali Songo, ada seorang wali yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, salah satu penyebar Islam yang sangat berpengaruh di tanah Jawa, khususnya di wilayah Cirebon. Yang menarik, Sunan Gunung Jati memiliki darah keturunan bangsawan dari dua negeri. Ibunya adalah putri Raja Pajajaran, sementara ayahnya keturunan langsung Rasulullah SAW. Beliau dikenal sebagai wali yang sangat bijaksana dalam menggabungkan budaya lokal dengan ajaran Islam. Ciri khas dakwah Sunan Gunung Jati adalah penggunaan seni dan arsitektur. Lihatlah keraton Kasepuhan Cirebon yang megah, dengan ornamen yang memadukan unsur Islam, Cina, dan budaya lokal. Bahkan, batik Megamendung yang terkenal itu merupakan salah satu warisan dakwah beliau yang paling unik. Beliau mengajarkan Islam melalui filosofi sederhana. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin, yang artinya aku titipkan masjid dan orang-orang miskin. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mengenal warisan budaya kita. Tahukah sobat, di antara wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, Sunan Muria memiliki keunikan tersendiri. Beliau memilih tinggal dan berdakwah di puncak Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Yang menarik, Sunan Muria dikenal sebagai wali yang sangat dekat dengan rakyat kecil. Beliau mengajarkan Islam dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dipahami, sering menggunakan media kesenian gamelan dan tembang Jawa. Salah satu warisan beliau yang masih ada hingga kini adalah tembang Sinom dan Kinanti. Tembang-tembang ini berisi ajaran Islam yang dibalut dengan budaya lokal. Bahkan konon, Sunan Muria sering mengajarkan agama sambil bertani bersama masyarakat setempat. Makam Sunan Muria yang berada di ketinggian 1602 meter masih ramai diziarahi hingga saat ini. Uniknya, para peziarah harus mendaki ribuan anak tangga untuk mencapainya. Nah, itulah kisah unik Sunan Muria. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya ya. Halo sobat, tahu nggak, di antara wali Songo, ada satu wali yang punya julukan unik, Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Beliau bukan cuma ulama biasa, tapi juga arsitek jenius yang memadukan budaya Islam dan Hindu dengan indahnya. Yang bikin spesial, Sunan Kudus punya cara dakwah yang super cerdas dan penuh toleransi. Coba deh lihat menara Kudus yang ikonik itu. Bentuknya mirip candi Hindu, tapi fungsinya sebagai menara masjid. Karen Khan. Nah, yang lebih menarik lagi, Sunan Kudus punya kebijakan unik, melarang penyembelihan sapi. Kenapa? Karena beliau menghormati keyakinan umat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Sebagai gantinya, beliau menganjurkan penyembelihan kerbau. Sampai sekarang loh, tradisi ini masih dijaga oleh masyarakat Kudus. Penasaran dengan kisah-kisah menarik lainnya tentang wali Songo? Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Hello sob, tahukah kamu tentang Sunan Kalijaga? Salah satu wali Songo yang paling melegenda di tanah Jawa. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat kreatif dalam menyebarkan Islam dengan cara yang unik dan mudah diterima masyarakat. Yang menarik, Sunan Kalijaga memiliki ciri khas menggunakan kesenian wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Beliau bahkan menciptakan lagu lir-ilir yang sampai sekarang masih kita kenal. Tembang ini bukan sekadar lagu biasa, tapi mengandung ajaran Islam yang mendalam. Nama asli beliau adalah Raden Said, putra Adipati Tuban. Yang unik, julukan Kalijaga konon berasal dari kebiasaan beliau yang suka bersemedi di tepi sungai atau kali, sambil menjaga kesucian spiritual. Warisan budaya Sunan Kalijaga masih bisa kita lihat hingga kini, seperti bentuk Masjid Demak dengan atap tumpang tiga yang merupakan hasil pemikirannya. Juga wayang kulit yang dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran Islam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu ya. Tahukah kamu tentang Sunan Giri? Salah satu wali Songo yang terkenal dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya. Beliau adalah ulama besar yang nama aslinya Raden Paku, putra dari Maulana Ishak. Yang menarik, Sunan Giri tidak hanya seorang penyebar agama, tapi juga seorang pendidik ulung. Di Gresik, Jawa Timur, beliau mendirikan pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam tertua di Pulau Jawa. Pesantren ini bahkan menarik santri dari berbagai penjuru Nusantara
termasuk Maluku dan Nusa Tenggara. Sunan Giri juga dikenal sebagai pencipta tembang dolanan anak-anak yang masih populer hingga kini, seperti Jamuran dan Jublak Suweng. Melalui permainan dan lagu ini, beliau dengan cerdik menyisipkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak. Yang paling istimewa, Sunan Giri memiliki gelar Sultan Ainul Yakin karena kedalaman ilmunya, dan makamnya di Bukit Giri masih ramai diziarahi hingga saat ini. Jangan lupa subscribe untuk mengetahui kisah menarik lainnya tentang Wali Songo. Sampai jumpa di video berikutnya. Tahukah sobat, di antara Wali Songo ada sosok yang dijuluki sebagai wali penolong rakyat kecil. Dialah Sunan Derajat yang makamnya berada di Desa Derajat, Lamongan, Jawa Timur. Yang unik, Sunan Derajat memiliki ciri khas yang sangat menyentuh hati. Beliau mengajarkan Islam dengan pendekatan sosial dan ekonomi. Bayangkan, di masa itu, beliau sudah membangun lumbung padi untuk membantu masyarakat miskin. Filosofi dakwahnya terkenal dengan catur piwulang atau 4 ajaran utama. Salah satunya Wenehono, Teken Marang Wong Kang Wuto, yang artinya, berilah tongkat kepada orang yang buta. Ini bukan hanya tentang membantu secara fisik, tapi juga membimbing mereka yang kehilangan arah. Yang menarik, musik gamelan ciptaan Sunan Derajat masih dilestarikan hingga kini. Tembang Macapat Pangkur karyanya masih sering dilantunkan dalam berbagai acara tradisional. Nah, gimana sobat? Menarik kan kisahnya? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya ya. Tahukah kamu tentang Sunan Bonang? Salah satu wali Songo yang terkenal dengan keahlian musiknya. Beliau adalah sosok yang mengubah gamelan Jawa menjadi media dakwah Islam yang memikat hati. Nama aslinya adalah Raden Makdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel. Yang unik, Sunan Bonang menciptakan alat musik bonang sejenis gong kecil yang dipukul, yang kemudian menjadi namanya yang kita kenal sekarang. Beliau sangat kreatif dalam berdakwah, menciptakan tembang-tembang Jawa yang berisi ajaran Islam, seperti Tombo Ati yang masih populer hingga kini. Konon, saat mengajar, beliau bisa membuat buah kelapa menari di udara untuk menarik perhatian masyarakat. Di pesisir Tuban, Jawa Timur, masih bisa kita temui peninggalan Sunan Bonang. Ada masjid tua dan sumur legendaris yang dipercaya memiliki khasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, menarik kan kisah Sunan Bonang ini? Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tahukah sobat, di antara wali Songo yang menyebarkan Islam di Nusantara, Sunan Ampel memiliki keunikan yang sangat menarik. Beliau adalah salah satu wali yang pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Jawa. Nama asli beliau adalah Raden Rahmat, putra dari Syekh Ibrahim Asmarakandi. Sunan Ampel memiliki metode dakwah yang sangat bijaksana, melalui moh limo atau 5 larangan. Moh main tidak berjudi, moh ngombe tidak minum alkohol, moh maling tidak mencuri, moh madat tidak menggunakan narkoba, dan moh madon tidak berzina. Di kawasan Ampel, Surabaya, masih berdiri kokoh masjid dan makam Sunan Ampel yang dibangun pada abad ke-15. Konon, di area makam terdapat sumur tua yang airnya dipercaya membawa berkah. Hingga kini, ribuan peziarah dari berbagai penjuru datang untuk mendoakan dan mengambil hikmah dari ajaran beliau. Tertarik dengan kisah wali Songo lainnya? Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tahukah, sobat, di antara wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah yang pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Jawa. Beliau tiba di Gresik sekitar tahun 1371 Masehi, jauh sebelum wali lainnya. Yang unik, cara dakwah Sunan Gresik sangat berbeda. Beliau mengajarkan teknik pertanian modern dan pengobatan gratis kepada masyarakat, sehingga dijuluki kakek bantal karena kelembutannya dalam merawat orang sakit. Di area makam Sunan Gresik, terdapat prasasti bertuliskan huruf Arab yang menunjukkan tahun wafat beliau, 1419 Masehi. Menariknya, sampai sekarang masih ada tradisi ziarah haul Sunan Gresik yang diperingati setiap 12 Rabiul Awal. Yang lebih istimewa, arsitektur makam beliau memadukan unsur Islam, Jawa, dan Tiongkok, mencerminkan sikap toleransi dalam berdakwah. Penasaran dengan kisah wali Songo lainnya? Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.